Halo semuanya, balik lagi bareng aku. Jadi hari ini kita bakal lanjut lagi. Akhirnya ya. Jadi kita bakal lanjut lagi baca buku Harry Potter dan Kamar Rahasia. Oke. Harry Potter dan Kamar Rahasia chapter terakhir. Iya, wow. Gak nyangka bisa selesai. Bentar. Wait a minute, oh my god, ternyata bukan chapter terakhir. Ada 2 chapter lagi. Ya ampun, aku kira ini chapter terakhir. Ya ampun. I'm sorry. Iya. Kita lihat ya. Kalau misalnya bisa langsung 2 chapter nih. Ya. Yuk, coba yuk. Aduh, oke. Aku udah siapin padahal buku untuk buku ketiga buat baca. Kirain ini chapter terakhir, ternyata masih ada 1 chapter lagi. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. It's okay. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi kemarin itu chapter 16. Oh, Kamar Rahasia. Jadi chapter sebelumnya itu Ron, Harry sama siapa itu gurunya, si Lockhart itu udah nemuin di mana lokasinya Kamar Rahasia. Nah, jadi kita bakal lanjut sampai jadi si Harry dan Ron ini terpisah ya ceritanya ya. Kita bakal lanjut lagi ke petualangannya Harry, gimana dia sendirian buat nyelamatin adiknya Ron. Oke, kita langsung mulai. Chapter 17, Pewaris Slytherin. Oh my god, apa itu? Oh, ada suara kucing lagi berantem, tolong. Kedengeran gak sih? Semoga enggak. Kayaknya enggak kedengeran deh. Oke. Pewaris Slytherin. Harry berdiri di ujung kamar sangat panjang, berpenerangan remang-remang. Pilar-pilar batu berbelit dengan lebih banyak ular pahatan menjulang tinggi, menjangga langit-langit yang lenyap dalam kegelapan, memantulkan bayang-bayang gelap panjang menembus cahaya suram kehijauan yang memenuhi tempat itu. Dengan jantung berdegup sangat keras, Harry berdiri mendengarkan keheningan yang menusuk. Mungkinkah si Basilisk bersembunyi di sudut remang-remang di balik pilar? Dan di manakah Ginny? Dia mengeluarkan tongkatnya dan bergerak maju di antara pilar-pilar ular. Setiap langkah hati-hatinya dipantulkan menjadi gema keras oleh dinding-dinding yang suram. Matanya dijaga agar tetap menyipit, siap dipejamkan kalau ada gerakan sekecil apapun. Lubang-lubang mata ular batu yang kosong rasanya mengikutinya. Lebih dari sekali dengan hati mencelos, Harry mengira salah satu di antaranya bergerak. Kemudian ketika dia berhadapan dengan pasangan pilar terakhir, tampak patung setinggi kamar itu menjulang tegak berlatarkan dinding belakang. Harry harus menjulurkan leher untuk mendongak ke wajah raksasa di atas. Kesannya antik dan seperti monyet, dengan jenggot panjang tipis yang terjulur hampir sampai ke ujung jubah batunya. Di bawah jubah itu 2 kaki abu-abu yang luar biasa besar berdiri kokoh di lantai kamar yang licin. Dan di antara 2 kaki itu terbaring menelungkup sosok kecil berjubah hitam dengan rambut merah menyala. Ginny. Harry bergumam melompat mendekatinya dan berlutut. Ginny, jangan mati dong. Dilemparnya tongkatnya ke pinggir, diraihnya bahu Ginny dan dibaliknya tubuhnya. Wajahnya seputih pualam dan sama dinginnya, tetapi matanya terpejam. Jadi dia tidak membantu. Tetapi kalau begitu tentunya dia... Ginny, bangunlah. Harry bergumam putus asa, mengguncang-guncangnya. Kepala Ginny terkulai-lunglai dari kanan ke kiri. Dia tak akan bangun. Terdengar suara pelan. Harry terlonjak kaget dan berputar pada lututnya. Seorang anak laki-laki jangkung berambut hitam sedang bersandar ke pilar yang paling dekat mengawasi. Tepi-tepi tubuhnya mengabur aneh seakan Harry memandangnya lewat jendela berkabut. Namun jelas sekali siapa dia. Tom Riddle. Riddle mengangguk tanpa melepas pandangannya dari wajah Harry. Apa maksudmu dia tak akan bangun? Kata Harry putus asa. Dia tidak.
Dia masih hidup, kata Riddle. Tapi hanya sekedarnya. Harry terpaku memandang anak laki-laki itu. Tom Riddle bersekolah di Hogwarts 50 tahun lalu, tapi sekarang dia berdiri di situ. Cahaya berkabut bersinar di sekelilingnya. Tak sehari pun lebih tua dari usianya waktu itu, yakni 16 tahun. Apakah kau hantu? Tanya Harry ragu-ragu. Memori, kata Riddle pelan, diawetkan dalam buku harian selama 50 tahun. Riddle menunjuk ke lantai dekat jari-jari kaki raksasa si patung. Di situ menggeletak terbuka buku harian kecil hitam yang ditemukan Harry di toilet Myrtle Merana. Sejenak dia heran, bagaimana buku itu bisa sampai di situ? Tetapi ada hal-hal yang lebih mendesak yang harus ditangani. Kau harus membantuku, Tom, kata Harry mengangkat kepala Ginny lagi. Kita harus keluar dari sini. Ada Basilisk. Aku tak tahu dia ada di mana, tetapi dia bisa datang setiap saat. Tolonglah aku. Riddle tidak bergerak. Harry bersimbah keringat berhasil setengah mengangkat Ginny dari lantai dan membungkuk untuk memungkut tongkatnya lagi. Tetapi tongkatnya sudah tak ada. Apakah kau melihat? Dia menengadah. Riddle masih mengawasinya, memilih tongkat Harry dengan jari-jarinya. Terima kasih, kata Harry mengulurkan tangan meminta tongkatnya. Senyum merekah di sudut-sudut bibir Riddle. Dia terus menatap Harry dengan santai memilin-milin tongkatnya. Dengar, kata Harry mendesak, lututnya merosot terbebani berat Ginny. Kita harus pergi. Kalau Basilisk datang, dia tidak akan datang kalau tidak dipanggil, kata Riddle tenang. Harry menurunkan kembali Ginny ke lantai, tak kuat lagi menggendongnya. Apa maksudmu? Katanya. Sini, kembalikan tongkatku. Siapa tahu aku nanti memerlukannya. Senyum Riddle melebar. Kau tidak akan memerlukannya, katanya. Harry memandangnya heran. Apa maksudmu? Aku tidak akan. Aku sudah lama sekali menunggu kesempatan ini. Harry Potter, kata Riddle, menunggu kesempatan melihatmu, bicara denganmu. Dengar, kata Harry kehabisan kesabaran. Kurasa kau tidak paham. Kita berada di kamar rahasia. Kita bisa bicara nanti. Kita akan bicara sekarang, kata Riddle masih tersenyum lebar dan mengantongi tongkat Harry. Harry terbelalak menatapnya. Ada hal sangat ganjil terjadi di sini. Bagaimana Ginny bisa jadi seperti ini? Tanyanya lambat-lambat. Nah, itu baru pertanyaan menarik, kata Riddle ramah. Dan ceritanya panjang. Kurasa alasan sebenarnya Ginny Weasley seperti ini adalah karena dia membuka hatinya dan menumpahkan semua rahasianya kepada orang asing yang tidak kelihatan. Apa yang kau bicarakan? Tanya Harry. Buku harian, kata Riddle. Buku harianku. Si kecil Ginny sudah berbulan-bulan menulis di buku itu, mencurahkan kepadaku segala kecemasan dan ketakutannya. Bagaimana kakak-kakaknya menggodanya, bagaimana dia bisa masuk ke sekolah ini dengan jubah dan buku bekas, dan betapa mata Riddle berkilat-kilat. Menurut perasaannya, si Harry Potter yang terkenal, hebat, dan baik hati itu tidak akan pernah menyukainya. Selama berbicara, mata Riddle tidak pernah meninggalkan wajah Harry. Di dalam matanya tampak rasa lapar. Membosankan sekali aku harus mendengarkan masalah-masalah konyol anak perempuan 11 tahun, dia meneruskan. Tetapi aku sabar, aku membalas tulisan-tulisannya. Aku penuh simpati, aku baik hati. Ginny jadi sangat menyayangiku. Tak seorang pun pernah mengerti aku seperti kau, Tom. Aku senang sekali mendapatkan buku harian ini untuk curhat. Rasanya seperti punya teman yang bisa kubawa-bawa di sakuku. Riddle tertawa, melengking, dingin, tawa yang tidak cocok untuk dirinya. Tawanya membuat bulu kuduk Harry merinding. Walaupun aku sendiri yang bilang, Harry, aku selalu bisa memikat orang-orang yang kuperlukan. Jadi Ginny mencurahkan jiwanya kepadaku, dan kebetulan memang jiwanya lah yang kuinginkan. Aku semakin lama menjadi semakin kuat dengan melahap kekuatannya yang paling dalam, rahasianya yang paling gelap. Aku menjadi berkuasa, jauh lebih berkuasa daripada Miss Weasley kecil. Cukup berkuasa untuk mulai memberi makan Miss Weasley dengan beberapa rahasiaku, mulai menuangkan sedikit jiwaku ke dalam dirinya. Mulai gatal hidung. Apa maksudmu? Kata Harry yang mulutnya sudah menjadi amat kering. Apakah kau belum menebaknya, Harry Potter? Kata Riddle pelan. Ginny Weasley membuka kamar rahasia,
Dia mencekik ayam-ayam jantan sekolah dan menulis pesan-pesan ancaman di dinding. Dia melepas ular Slytherin kepada 4 anak darah lumpur dan kucing si Squib. Tidak, bisik Harry. Ya, kata Riddle kalem. Tentu saja awalnya dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Menggelikan sekali. Sayang kau tidak bisa melihat tulisan-tulisan baru di buku hariannya. Jauh lebih menarik daripada sebelumnya. Dear Tom, dia menirukan mengawasi wajah Harry yang ngeri. Kurasa aku kehilangan ingatanku. Ada bulu-bulu ayam jantan menempel di jubah-jubahku dan aku tak tahu bagaimana bulu-bulu itu bisa ada di situ. Dear Tom, aku tak bisa ingat apa yang kulakukan pada malam Halloween, tetapi ada kucing yang diserang dan bagian depan jubahku karena cipratan cat. Dear Tom, Percy berkali-kali berkata aku pucat dan tidak seperti biasanya. Kurasa dia mencurigaiku. Hari ini ada serangan lagi dan aku tidak tahu di mana aku saat itu. Tom, apa yang harus kulakukan? Kurasa aku akan jadi gila. Kurasa akulah yang menyerang orang-orang itu. Tom, tangan Harry mengepal. Kuku-kukunya menancap dalam ke telapak tangannya. Oh my god, suara kucing. Tolonglah, Coach Hank. Butuh waktu lama sekali bagi si Ginny kecil yang bodoh untuk berhenti mempercayai buku hariannya, kata Riddle. Tetapi akhirnya dia curiga dan mencoba membuangnya. Dan saat itulah kau masuk, Harry. Kau menemukan buku harian itu dan aku tak bisa lebih senang lagi. Dari begitu banyak orang yang bisa memungut buku harian itu, kaulah orangnya, orang yang paling ingin kutemui. Dan kenapa kau ingin menemuiku? Kata Harry. Kemarahan menjalar itu seluruh tubuhnya dan perlu usaha keras untuk membuat suaranya mantap. Ya begini, Ginny menceritakan padaku segala tentangmu, Harry, kata Riddle. Seluruh sejarahmu yang menakjubkan. Matanya menatap bekas luka di dahi Harry dan ekspresinya menjadi semakin lapar. Aku sadar aku harus tahu lebih banyak tentangmu. Bertemu kau kalau bisa. Maka aku memutuskan untuk menunjukkan padamu prestasiku yang terkenal. Penangkapan Hagrid si tolol berbadan besar untuk mendapatkan kepercayaanmu. Hagrid temanku, kata Harry. Suaranya sekarang bergetar. Dan kau menyebabnya kan? Kukira kau membuat kekeliruan. Tetapi Riddle memperdengarkan lagi tawanya yang melengking. Persoalannya adalah memilih mempercayai kata-kataku atau kata-kata Hagrid, Harry. Nah, bisa kau bayangkan bagaimana tampaknya kejadian itu bagi si tua Armando Dippet. Di satu pihak, Tom Riddle, anak miskin tapi cemerlang, yatim piatu tetapi begitu pemberani, prefek sekolah, pelajar teladan. Di pihak lain, Hagrid yang canggung, bertubuh besar, setiap 2 minggu sekali bikin onar, mencoba membesarkan anak serigala di bawah tempat tidurnya, menyelinap ke dalam hutan terlalang untuk bergulat dengan troll. Tetapi kuakui, bahkan aku sendiri heran betapa mulusnya rencanaku berjalan. Kukira pasti ada orang yang menyadari bahwa Hagrid tak mungkin pewaris Slytherin. Aku perlu waktu 5 tahun penuh untuk mengetahui segala sesuatu tentang kamar rahasia dan menemukan jalan masuknya. Mana mungkin Hagrid punya otak untuk itu atau untuk kekuasaan. Hanya guru transfigurasi Dumbledore yang tampaknya beranggapan Hagrid tidak bersalah. Dia membujuk Dippet untuk mempertahankan Hagrid dan melatihnya menjadi pengawas binatang liar. Ya, kurasa Dumbledore mungkin sudah menebak. Dumbledore tak pernah menyukaiku, tidak seperti guru-guru lainnya. Pasti Dumbledore tahu betul orang seperti apa kau, kata Harry, giginya menggertak. Dia memang mengawasiku dengan ketat sekali setelah Hagrid dikeluarkan. Sungguh menjengkelkan, kata Riddle seenaknya. Aku tahu tak akan aman membuka kamar rahasia lagi selama aku masih di sekolah. Tetapi aku tak mau menyia-nyiakan tahun-tahun panjang yang telah kuhabiskan untuk mencari keterangan tentangnya. Kuputuskan untuk meninggalkan buku harian, mengawetkan diriku yang berusia 16 tahun di dalam halaman-halamannya. Sehingga pada suatu hari nanti, kalau mujur, aku bisa membimbing orang lain mengikuti langkahku dan menyelesaikan pekerjaan mulia Slytherin. Kau belum menyelesaikannya, kata Harry penuh kemenangan. Tak ada yang meninggal kali ini, bahkan si kucing pun tidak. Beberapa jam lagi, cairan Mandrake akan siap dan semua yang membatu akan sembuh kembali.
Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kata Riddle tenang, bahwa membunuh darah lumpur tak berarti lagi bagiku. Sudah beberapa bulan ini, target baruku adalah kau. Harry terbeliak menatapnya. Bayangkan betapa jengkelnya aku ketika kali berikutnya buku harianku dibuka. Ginnylah yang menulis kepadaku, bukan kau. Rupanya dia melihatmu membawa buku harian itu dan dia panik. Bagaimana kalau kau sampai tahu cara kerjanya dan aku membocorkan semua rahasianya kepadamu? Bagaimana kalau lebih buruk lagi? Ku beritahu kau siapa yang mencekiki ayam-ayam jantan itu. Jadi anak bodoh itu menunggu sampai kamarmu kosong dan mencurinya. Tetapi aku tahu apa yang harus kulakukan. Jelas bagiku kau sedang mengikuti jejak pewaris Slytherin. Dari semua yang telah diceritakan Ginny kepadaku, aku tahu kau bersedia melakukan apa saja untuk memecahkan misteri ini. Apalagi kalau salah satu korbannya adalah sahabatmu. Dan Ginny memberitahuku bahwa seluruh sekolah geger karena kau bisa berbicara Parseltongue. Jadi, kusuruh Ginny menulis pesan terakhirnya di dinding dan kubawa ke bawah sini untuk menunggu. Dia memberontak dan menangis dan menjadi sangat membosankan. Tetapi tak banyak lagi kehidupan di dalam dirinya. Dia sudah menuangkan terlalu banyak ke dalam buku harian, ke dalam diriku. Cukup untuk membuatku meninggalkan halaman-halaman buku harian itu akhirnya. Aku sudah menunggu kemunculanmu sejak kami tiba di sini. Aku tahu kau akan datang. Aku punya banyak pertanyaan untukmu, Harry Potter. Apa misalnya? Sembur Harry, tangannya tetap terkepal. Yah, kata Riddle tersenyum menyenangkan. Bagaimana bayi tanpa bakat sihir istimewa bisa berhasil mengalahkan penyihir terhebat sepanjang masa? Bagaimana kau bisa selamat hanya dengan bekas luka sementara kekuatan Lord Voldemort hancur? Ada kilat merah aneh di mata Riddle yang kelaparan. Apa pedulimu bagaimana aku bisa selamat? Kata Harry lambat-lambat. Voldemort muncul sesudah zamanmu. Voldemort, kata Riddle pelan, adalah masa lalu, masa kini, dan masa depanku, Harry Potter. Dia menarik keluar tongkat Harry dari dalam sakunya dan mulai mencoretkannya di udara, menulis 3 kata yang berpendar-pendar. Tom Marvolo Riddle. Kemudian melambaikan tongkat itu sekali dan huruf-huruf namanya berubah susunan menjadi I am Lord Voldemort. Aku, Lord Voldemort. Kau lihat, bisik Riddle. Itu nama yang sudah kupakai waktu aku di Hogwarts, yang hanya kuberitahukan kepada teman-temanku yang paling akrab. Tentu, kau pikir aku akan menggunakan nama magel ayahku yang kotor selamanya? Di dalam tubuhku mengalir darah Salazar Slytherin sendiri dari pihak ibuku. Kupikir aku mau mempertahankan nama magel biasa yang jahat, yang meninggalkanku bahkan sebelum aku lahir, hanya karena dia tahu istrinya penyihir? Tidak, Harry. Kuciptakan nama baru untukku, nama yang aku tahu semua penyihir dimanapun suatu hari nanti tak akan berani menyebutnya kalau aku sudah menjadi penyihir paling hebat di dunia. Otak Harry kelihatannya macet. Dia menatap tercengang pada Riddle, si anak yatim piatu yang telah dewasa membunuh orang tua Harry dan begitu banyak orang lain. Akhirnya dia memaksa diri berbicara. Kau bukan, katanya, suaranya yang tenang penuh kebencian. Bukan apa? Bentak Riddle. Bukan penyihir paling hebat di dunia, kata Harry bernafas cepat. Maaf mengecewakanmu, tetapi penyihir paling hebat di dunia adalah Albus Dumbledore. Semua bilang begitu. Bahkan ketika kau masih kuat, kau tidak berani mencoba mengambil alih Hogwarts. Dumbledore tahu betul orang seperti apa kau sewaktu kau masih di sekolah. Dan dia masih membuatmu takut sekarang, dimanapun kau bersembunyi hari ini. Senyum telah lenyap dari wajah Riddle, digantikan oleh tampang yang sangat jelek. Dumbledore telah terusir dari kastil ini hanya karena kenangan akan diriku, dia mendesis. Dia tidak sepenuhnya pergi seperti yang kau kira, balas Harry. Dia ngomong asal saja, ingin menakut-nakuti Riddle. Dia sendiri berharap apa yang dikatakannya benar-benar terjadi. Riddle membuka mulut, tetapi terlalu terpaku. Terdengar suara musik entah dari mana. Riddle berpaling untuk memandang kamar yang kosong. Musik terdengar semakin keras, menimbulkan perasaan ngeri seram tak wajar.
Musik itu membuat rambut di kepala Harry berdiri dan menyebabkan hatinya membengkak 2 kali lipat besarnya. Kemudian ketika musik itu mencapai ketinggian tertentu sehingga Harry bisa merasakannya bergetar di dalam tulang-tulang rusuknya, tiba-tiba berkobar nyala api di puncak salah satu pilar. Seekor burung merah sebesar angsa muncul menyerukan musiknya yang aneh ke langit-langit yang membentuk kubah. Burung itu memiliki ekor keemasan, bercahaya di ekornya yang sepanjang ekor burung merak, dan cakarnya yang keemasan berkilat-kilat mencengkram gumpalan kain kumal. Sedetik kemudian, burung itu terbang lurus ke arah Harry. Dia menjatuhkan kain kumal dalam cengkramannya ke kaki Harry, kemudian mendarat di bahunya. Ketika dia melipat sayapnya yang besar, Harry mendongak dan melihat paruhnya yang panjang, tajam keemasan, dan matanya yang seperti manik-manik. Burung itu berhenti bernyanyi. Dia berdiri diam dan hangat di sisi pipi Harry, menatap tajam Riddle. "Itu Phoenix," kata Riddle balas memandangnya dengan galak. "Fox?" desah Harry. "Fox?" desah Harry, dan dia merasa cakar keemasan si burung meremas bahunya dengan lembut. "Dan itu," kata Riddle sekarang mengawasi kain kumal yang dijatuhkan Fox, "itu topi seleksi tua milik sekolah." Memang betul, bertambal, berjumbai, dan kotor, topi itu tergeletak tak bergerak di kaki Harry. Riddle mulai tertawa lagi, terbahak-bahak begitu keras sehingga seluruh kamar dipenuhi suara tawanya. "Inilah yang dikirimkan Dumbledore kepada pembelanya, burung penyanyi dan topi tua. Kau merasa berani, Harry Potter? Kau merasa aman sekarang?" Harry tidak menjawab. Dia mungkin tidak tahu apa gunanya Fox ataupun si topi seleksi, tetapi dia tak lagi sendirian, dan dia menunggu Riddle berhenti tertawa dengan keberanian yang semakin meningkat. "Kembali ke persoalan kita, Harry," kata Riddle masih tersenyum lebar. "2 kali di masa lalumu, di masa depanku, kita sudah bertemu, dan 2 kali aku gagal membunuhmu. Bagaimana kau bisa selamat? Ceritakan padaku semuanya. Makin lama kau berbicara," dia menambahkan pelan, "makin lama kau hidup." Harry berpikir cepat, menimbang-nimbang kemungkinan Riddle memiliki tongkatnya. Dia, Harry, memiliki Fox dan si topi seleksi. Tak satu pun dari keduanya bisa banyak membantu dalam duel. Kelihatannya memang buruk. Tetapi semakin lama Riddle berdiri di sana, semakin berkurang kehidupan di dalam tubuh Ginny, dan sementara itu Harry tiba-tiba menyadari garis bentuk Riddle menjadi semakin nyata, semakin tegas. Kalau memang dia dan Riddle harus berduel, lebih cepat lebih baik. "Tak ada yang tahu kenapa kau kehilangan kekuatanmu ketika kau menyerangku," Harry berkata mendadak. "Aku sendiri juga tak tahu, tetapi aku tahu kenapa kau tak bisa membunuhku. Karena ibuku meninggal demi menyelamatkanku, ibuku yang kelahiran Muggle biasa," dia menambahkan, gemetar menahan marah. "Dia mencegahmu membunuhku, dan aku sudah melihat dirimu yang sebenarnya. Aku melihatmu tahun lalu. Kau hancur-hancuran, kau nyaris tidak hidup. Itulah hasilnya semua kekuasaanmu. Kau menyembunyikan diri, kau jelek, kau busuk." Wajah Riddle berkeriut, kemudian dia memaksakan senyum mengerikan. "Jadi, ibumu meninggal karena menyelamatkanmu. Ya, itu mantra penangkal yang manjur. Aku bisa melihatnya sekarang. Tak ada yang istimewa pada dirimu ternyata. Selama ini aku bertanya-tanya sendiri, karena ada kemiripan-kemiripan aneh di antara kita berdua. Harry Potter, bahkan kau sendiri pun tentunya telah menyadari kita berdua berdarah campuran, yatim piatu, dibesarkan oleh Muggle. Mungkin hanya kita berdualah Parselmouth yang pernah bersekolah di Hogwarts sejak Slytherin yang agung sendiri. Bahkan tampang kita berdua pun mirip, tetapi ternyata cuma keberuntungan sajalah yang menyelamatkanmu dariku. Cuma itu saja yang ingin ku ketahui." Harry berdiri tegang menunggu Riddle mengangkat tongkatnya, tetapi senyum seram Riddle mengembang lagi. "Nah, Harry, aku akan memberi sedikit pelajaran bagimu. Ayo, kita adu kekuatan. Lord Voldemort, pewaris Salazar Slytherin, dengan Harry Potter yang terkenal, ditambah senjata-senjata terbaik yang diberikan Dumbledore kepadanya." Riddle melempar pandangan geli ke arah Fox dan topi seleksi, kemudian berjalan menjauh. Harry ketakutan, merayapi kakinya.
yang kebas melihat Riddle berhenti di antara pilar-pilar tinggi yang mendongak menatap wajah batu Slytherin jauh tinggi di atasnya dalam keremangan. Riddle membuka mulutnya lebar-lebar dan mendesis, tetapi Harry mengerti apa yang dikatakannya. Bicara padaku. Gimana ya, kalau Parselmore kayaknya aku bakal tambahin S kayak gitu ya. Bicaralah padaku, Slytherin yang terhebat dari 4 sekawan Hogwarts. Harry berpaling untuk memandang patung itu. Fawkes berayun di bahunya. Wajah batu raksasa Slytherin bergerak. Lumpuh ketakutan Harry melihat mulutnya membuka makin lama makin lebar, membentuk lubang hitam yang besar sekali. Dan ada sesuatu yang bergerak di dalam mulut patung itu. Sesuatu sedang merayap naik dari dalam tubuhnya. Harry mundur sampai membentur dinding kamar yang dingin, dan ketika memejamkan mata rapat-rapat, dia merasakan sayap Fawkes menyapu pipinya. Waktu burung itu melesat kabur, Harry ingin berteriak, "Jangan tinggalkan aku!" Tapi kesempatan apa yang dimiliki Phoenix jika berhadapan dengan Raja Ular? Sesuatu yang luar biasa besar jatuh menimpa lantai batu kamar. Harry merasakan lantai bergetar. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia bisa merasakannya. Nyaris bisa melihat ular raksasa melepas gulungannya dari mulut Slytherin. Kemudian dia mendengar suara desis Riddle. "Bunuh dia!" Si Basilisk bergerak ke arah Harry. Dia bisa mendengar tubuhnya yang berat, menggeser berat dan lambat di lantai berdebu. Dengan mata masih terpejam rapat-rapat, Harry mulai berlari menyamping. Tangannya terulur, mencari jalan. Riddle tertawa. Harry terantuk sesuatu. Dia jatuh keras menimpa lantai batu dan mulutnya berdarah. Si ular paling-paling tinggal 1 meter darinya. Dia bisa mendengarnya datang. Terdengar bunyi ledakan keras persis di atasnya, dan kemudian sesuatu yang berat menghantam Harry keras sekali sampai dia terempas menabrak dinding, menunggu taring-taring menghujam tubuhnya. Dia mendengar desisan menggila dan ada yang membabi buta memukul-mukul pilar. Harry tak tahan lagi. Dia membuka matanya sedikit, sekedar cukup untuk mengintip apa yang sedang terjadi. Si ular raksasa berwarna hijau terang, berbisa sebesar batang pohon ek, telah mengangkat tubuhnya tinggi ke atas, dan kepalanya yang tumpul meliuk-liuk bagai orang mabuk di antara pilar-pilar. Ketika Harry gemetar siap memejamkan mata kalau kepala itu menoleh, dia melihat apa yang telah mengalihkan perhatian si ular. Fawkes berterbangan mengelilingi kepala si ular, dan si Basilisk mengatup-ngatupkan moncongnya yang bertaring panjang dan pipih seperti pedang mau melahapnya. Fawkes menukik. Paruhnya yang panjang keemasan tenggelam menghilang dari pandangan, dan mendadak semburan darah hitam mengguyur lantar. Ekor si ular membanting-banting nyaris mengenai Harry, dan sebelum Harry sempat memejamkan mata, dia menoleh. Harry memandang tepat ke wajahnya dan melihat bahwa kedua matanya yang besar, kuning, bulat, menonjol, telah dilubangi si Phoenix. Darah membanjir ke lantai, dan si ular menyembur-nyembur kesakitan. "Jangan!" Harry mendengar Riddle menjerit. Tinggalkan burung itu. Anak itu di belakangmu. Kau masih bisa membawanya. Bunuh dia!" Si ular yang sudah buta berayun bingung, tetapi masih membawa maut. Fawkes mengitari kepalanya, menyerukan lagunya yang menyeramkan, mematuk-matuk hidung si Basilisk yang berisik, sementara darah mengucur terus dari matanya yang hancur. Tolong aku!" Harry bergumam panik. "Siapa saja, entah siapa." Ekor si ular melecut lantai lagi. Harry menghindar. Sesuatu yang lunak mengenai wajahnya. Si Basilisk telah menyapu topi seksi ke tangan Harry. Harry menyambarnya. Tinggal itu yang dia punya, satu-satunya kesempatan. Dipakainya topi itu di kepalanya dan dilemparkannya tubuhnya tiarap ke lantai ketika ekor si Basilisk mengayun di atasnya lagi. Tolong aku!" Harry membatin, matanya terpejam rapat di bawah topinya. "Tolonglah aku!" Tak ada suara yang menjawab. Alih-alih menjawab, si topi mengerut, seakan ada tangan tak terlihat yang meremasnya kuat-kuat. Sesuatu yang keras dan berat jatuh berdebum di atas kepala Harry, nyaris membuatnya pingsan. Bintang-bintang berkelap-kelip di depan matanya. Harry mencengkram ujung topi untuk menariknya lepas dan merasa bahwa ada sesuatu yang panjang dan keras di bawahnya.
Sebatang pedang perak berkilat telah muncul di dalam topi. Pegangannya bertabur batu-batu mirah berkilauan sebesar telur. What? Bertabur batu-batu mirah. Jadi misalnya telur itu segini. Batunya banyak. Kebayang nggak sih besarnya itu? Pasti gede banget dan banyak. Luar biasa. Oke, lanjut. Bunuh anak itu. Gimana? Bunuh anak itu. Jangan pedulikan burung itu. Anak itu di belakangmu. Kau bisa melampaui dia. Harry sudah berdiri. Siap. Kepala si Basilisk mulai merendah. Tubuhnya bergulung menghantam pilar-pilar ketika dia berputar untuk menghadapinya. Harry bisa melihat rongga matanya yang besar berdarah, melihat mulutnya yang menganga lebar, cukup lebar untuk menelannya sekali lahap. Dikitari taring sepanjang pedang, pipih berkilat-kilat beracun. Si ular menerjang membabi buta. Harry menghindar dan menabrak dinding kamar. Ular itu menerjang lagi dan lidahnya yang bercabang mengibas mengenai sisi tubuh Harry. Harry mengangkat pedang dengan kedua tangannya. Si Basilisk menerjang lagi dan kali ini sasarannya tepat. Harry melempar seluruh berat tubuhnya ke pedangnya dan menghujamnya ke langit-langit mulut si ular sampai ke pangkalnya. Tetapi ketika darah mengguyur lengan Harry, dia merasakan kesakitan luar biasa di atas sikunya. Sebuah taring panjang beracun terbenam semakin lama makin dalam di lengannya dan patah ketika si Basilisk terjungkal menyamping, lalu jatuh menggeliat-liat ke lantai. Harry menggelesor jatuh dari dinding. Dia mencengkram taring yang menyebarkan racun ke seluruh tubuhnya dan merenggutnya lepas dari lengannya. Tetapi dia tahu sudah terlambat. Rasa sakit yang luar biasa menyebar luas, pelan dan pasti dari lukanya. Bahkan ketika dia menjatuhkan taring itu dan menatap darahnya sendiri yang membasahi jubahnya, pandangan menjadi berkabut. Kamar itu mengabur dalam pusaran warna samar. Sekelebat warna merah melayang melewatinya, dan Harry mendengar bunyi cakar yang mendarat pelan di sebelahnya. "Fawkes," kata Harry susah payah. "Kau luar biasa, Fawkes." Dia merasa si burung meletakkan kepalanya yang indah tepat di tempat si taring ular menusuknya. Dia bisa mendengar langkah-langkah kaki bergaung mendekat dan kemudian bayang-bayang gelap bergerak di depannya. "Mati kau, Harry Potter!" terdengar suara Riddle di atasnya. "Mati! Bahkan burung Dumbledore pun tahu. Kau lihat apa yang dilakukannya, Potter? Dia menangis!" Harry mengerjapkan mata. Kepala Fawkes hilang timbul. Air mata besar-besar bagai mutiara bergulir di bulunya yang berkilauan. "Aku akan duduk di sini dan menontonmu mati, Harry Potter. Tenang saja, aku tidak buru-buru kok." Harry merasa mengantuk. Segala sesuatu di sekitarnya rasanya berputar kali ya, bukan berpusing, berputar. Jadi beginilah akhir si Harry Potter yang terkenal. Terdengar suara Riddle yang rasanya dari kejauhan. Sendirian di dalam kamar rahasia, ditinggalkan oleh teman-temannya, dikalahkan akhirnya oleh pangeran kegelapan yang dengan bodoh ditantangnya. Kau akan segera berkumpul dengan ibu darah lumpurmu tersayang, Harry. Dia memberimu 12 tahun pinjaman, tetapi Lord Voldemort berhasil mengalahkanmu akhirnya. Seperti yang kau ketahui, pasti akan terjadi. Kalau ini kematian, pikir Harry, tidak terlalu buruk. Bahkan rasa sakitnya pun meninggalkannya. Tetapi apakah ini kematian? Alih-alih semuanya menjadi gelap, kamar rahasia rasanya kembali jelas. Harry menggeleng pelan dan dilihatnya Fawkes masih membaringkan kepalanya di lengan Harry. Genangan air mata berkilau bagai mutiara mengelilingi lukanya. Hanya saja tak ada luka. "Pergi burung," kata Riddle tiba-tiba. Jauh-jauh dari anak itu. "Pergi," kataku. Harry mengangkat kepalanya. Riddle mengacungkan tongkat Harry kepada Fawkes. Terdengar letusan seperti senapan dan Fawkes melesat terbang lagi dalam pusaran emas dan merah tua. "Air mata Phoenix," kata Riddle perlahan memandang lengan Harry. "Tentu saja berkhasiat menyembuhkan. Aku lupa." Dia memandang wajah Harry, tetapi tak ada bedanya. Malah, "Aku lebih suka begini. Hanya kau dan aku, Harry Potter.
Kau dan aku. Dia mengangkat tongkatnya. Kemudian dengan kapak keras sayapnya, Fox kembali melayang di atas dan ada yang terjatuh ke pangkuan Harry. Buku harian. Sesaat baik Harry maupun Riddle dengan tongkat masih terangkat memandang buku harian itu. Kemudian tanpa berpikir, tanpa pertimbangan, seakan sudah sejak semula dia berniat melakukannya, Harry menyambar taring Basilisk dari lantai di sebelahnya dan menghujamkan tepat ke jantung buku. Terdengar jeritan panjang mengerikan, tajam menusuk. Tinta menyembur dari buku harian itu deras sekali, mengguyur tangan Harry, membanjiri lantai. Riddle menggeliat dan meliuk, menjerit dan menggapai-gapai, dan kemudian dia telah pergi. Tongkat Harry terjatuh berdentang ke lantai dan kemudian sunyi sekali, sunyi kecuali bunyi tes tinta yang masih terus mengalir dari buku harian. Racun si Basilisk telah membakar dan meninggalkan lubang berdesis di tengahnya. Gemetar sekujur tubuhnya. Harry bangkit dengan limbung. Kepalanya serasa berputar, seakan dia baru saja berpergian berkilo-kilometer dengan bubuk flow. Perlahan dipungutnya tongkat dan topi seleksi, dan dengan sentakan keras dicabutinya pedang yang berkilat-kilat dari langit-langit mulut si Basilisk. Kemudian terdengar rintihan pelan dari ujung kamar. Ginny bergerak, sementara Harry bergegas mendekatinya. Ginny duduk. Matanya yang tercengang bergerak dari sosok raksasa Basilisk yang telah mati ke arah Harry dengan jubahnya yang basah kuyup oleh darah, dan kemudian ke buku harian di tangannya. Ginny bergidik, menghela nafas dalam-dalam, dan air mata mulai membanjiri wajahnya. Harry, oh Harry, aku berusaha memberitahumu waktu sarapan, tetapi aku tak bisa mengatakannya di depan Percy. Akulah pelakunya, Harry, tetapi aku bersumpah itu bukan mauku. Riddle yang memaksaku membawaku ke sini, dan bagaimana kau membunuh makhluk itu? Di mana Riddle? Yang terakhir kuikat adalah dia keluar dari dalam buku hariannya. Tak apa-apa, kata Harry mengangkat buku harian itu dan menunjukkan lubang taring kepada Ginny. Riddle sudah tamat riwayatnya. Lihat, dia dan si Basilisk. Ayo Ginny, kita keluar dari sini. Aku akan dikeluarkan, Ginny terseduh ketika Harry membantunya berdiri dengan kiku. Aku sudah menunggu-nunggu kesempatan masuk Hogwarts sejak Bill datang, dan sekarang aku harus pergi. Dan apa yang akan dikatakan Mom dan Dad? Fox menunggu mereka melayang-layang di pintu masuk kamar. Harry mendorong Ginny maju. Mereka melangkahi gulungan bangkai Basilisk yang tak bergerak, menembus keremangan dan kembali ke terowongan. Harry mendengar pintu-pintu batu menutupi di belakang mereka dengan bunyi desis pelan. Setelah beberapa menit menelusuri terowongan gelap, telinga Harry menangkap bunyi karang digeser pelan di kejauhan. Ron! Teriak Harry mempercepat langkahnya. Ginny selamat! Dia bersamaku! Didengarnya Ron bersorak tersekat. Mereka menikung di belokan berikutnya dan melihat wajah Ron yang bersemangat melongo dari lubang cukup besar yang telah berhasil dibuatnya di reruntuhan karang. Ginny! Ron menjulurkan tangan ke dalam lubang untuk menarik Ginny lebih dahulu. Kau masih hidup! Aku tidak percaya! Apa yang terjadi? Dia berusaha memeluk Ginny, tetapi Ginny mendorongnya terisak-isak. Tetapi kau tak apa-apa, Ginny, kata Ron tersenyum kepadanya. Semuanya sudah berakhir. Sudah. Dari mana datangnya burung itu? Fox sudah menukik turun dan melewati lubang. Dia milik Dumbledore, kata Harry menjejalkan diri untuk melewati lubang sempit itu. Dan bagaimana kau bisa punya pedang? Dan bagaimana kau bisa punya pedang? Tanya Ron tercengang melihat senjata berkilat-kilat di tangan Harry. Akan kujelaskan kalau kita sudah keluar dari sini, kata Harry mengerling pada Ginny. Tapi nanti saja, Harry berkata buru-buru. Menurutnya bukan ide bagus memberitahu Ron sekarang siapa yang membuka kamar rahasia. Tidak di depan Ginny paling tidak. Di mana Lockhart? Di belakang situ, kata Ron nyengir dan mengedikkan kepala ke ujung lorong ke arah pipa air. Dia parah banget. Ayo kita lihat. Dipimpin Fox, yang sayap merah lebarnya mengeluarkan cahaya lembut keemasan dari dalam kegelapan, mereka berjalan kembali ke mulut pipa. Gilderoy Lockhart sedang duduk di sana, bersenandung tenang sendiri. Ingatannya hilang, kata Ron. Jampi memorinya berbalik menyerangnya sendiri dan bukan menyerang kita. Sama sekali tak ingat siapa dirinya, atau di mana dia, atau siapa kita. Kusuruh dia ke sini dan menunggu di sini. Dia berbahaya bagi dirinya sendiri.
Lockhart menatap mereka semua dengan ramah. "Halo," katanya. "Tempat yang aneh ya? Kalian tinggal di sini?" "Tidak," kata Ron mengangkat alis ke arah Harry. Harry membungkuk lalu menengadah memandang pipa panjang gelap itu. "Sudahkah kau pikirkan bagaimana kita bisa kembali ke atas lewat pipa ini?" Tanya Ron. Salah. Sorry. Sudahkah kau pikirkan bagaimana kita bisa kembali ke atas lewat pipa ini? Tanyanya kepada Ron. Ron menggelengkan kepala, tetapi Fawkes si Phoenix telah menukik turun dan sekarang melayang-layang ke depan Harry. Mata manik-maniknya cemerlang di dalam kegelapan. Dia menggoyang-goyangkan bulu ekornya yang panjang keemasan. Harry menatapnya ragu-ragu. "Kelihatannya dia ingin kau memegang," kata Ron kelihatan bingung. "Tetapi kau terlalu berat bagi seekor burung untuk ditarik ke atas." "Fox," ujar Harry, "bukan burung biasa." Dia cepat-cepat berbalik menghadapi teman-temannya. Kita harus saling berpegangan. "Ginny, pegang tangan Ron." "Profesor Lockhart, maksudnya Anda," kata Ron tajam kepada Lockhart. Anda memegang tangan Ginny yang satunya." Harry menyelipkan pedang dan topi seleksi ke ikat pinggangnya. Ron memegangi bagian belakang jubahnya, dan Harry mengulurkan tangan memegang bulu ekor Fox yang anehnya terasa panas. Rasa ringan luar biasa terasa mengaliri seluruh tubuhnya, dan saat berikutnya, dengan bunyi berdesing, mereka terbang ke atas menembus pipa. Harry bisa mendengar Lockhart yang bergantung di bawahnya berkata, Luar biasa, ini seperti sihir." Udara dingin menerpa wajah dan rambut Harry, dan belum puas dia menikmatinya, perjalanan itu sudah berakhir. Mereka berempat mendarat di lantai basah toilet Myrtle merana, dan saat Lockhart meluruskan topinya, wastafel yang menyembunyikan pipa air itu terpasang kembali ke tempatnya semula. Myrtle terbelalak menatap mereka. "Kau masih hidup?" katanya bingung kepada Harry. "Jangan begitu kecewa," kata Harry suram sambil melap bercak darah dan lendir dari kacamatanya. "Oh, bukan begitu. Aku sudah berpikir kalau kau mati dengan senang hati ku persilahkan kau mau berbagi toilet denganku," kata Myrtle, wajahnya merona perak. Kata Ron ketika mereka meninggalkan toilet menuju koridor gelap dan kosong di depannya. Harry, kurasa Myrtle naksir kau. Kau punya saingan, Ginny. Tetapi air mata tetap bercucuran tanpa suara membanjiri wajah Ginny. "Kemana sekarang?" tanya Ron cemas memandang Ginny. Harry menunjuk. Fox memimpin ke depan, menebarkan cahaya keemasan di sepanjang koridor. Mereka berjalan mengikutinya, dan beberapa saat kemudian, ternyata mereka tiba di depan kantor Profesor McGonagall. Harry mengetuk dan mendorong pintunya terbuka. Oh, and that's the end of the chapter. Ya, abis. Udah jam segini. Tinggal 1 chapter lagi. Wow, benar-benar cliffhanger, tapi udah selesai acaranya. Bukan acara. Wah, sedikit lagi padahal. Segini lagi. Seru sekali. Seru banget. Seru banget. Gimana menurut kalian? Jadi udah kelar siapa yang buka kamar rahasia, siapa penyebab dari semua kejadian ini, siapa dalang sebenarnya, dan Hagrid itu nggak bersalah, udah jelas ya. Dan ternyata Tom Riddle itu adalah Lord Voldemort. Oh iya nih, ini buat kalian yang pengen lihat. Jadi ejaannya dia itu yang ditunjukin tadi, yang I am nih. Sorry. Nah, jadi Tom Marvolo Riddle kalau dibalik spellingnya itu jadi I am Lord Voldemort gini tuh. Oh no. Iya. Jadi itu tadi
video chapter keberapa ya? Chapter 17 dari aku. Kita ketemu lagi di chapter terakhir nanti, chapter 18 di video selanjutnya ya. Thank you so much everyone. Makasih buat yang selalu nonton, yang selalu nungguin. Aku benar-benar appreciate. Apalagi yang kalian yang sempet-sempetnya komen itu, makasih banget. Oh iya, buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini dan baru pertama kali juga ngelihat video ini di channel aku. Jadi aku udah baca buku Harry Potter dan Batu Bertuah itu dari chapter 1 sampai habis. Nah, dan aku udah upload semuanya di sini. Buat kalian yang mau dengar atau mau nonton, boleh silahkan dicek playlistnya di description box. Oke, thank you so much. Bye.